Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pagi hari ini saya ada di lahan pertanian ya. Pagi ini saya akan melakukan yang namanya pengecekan pH tanah dengan pH meter ya. Kalau nanti ditemukan pH yang rendah, kita sebagai petani ya bisa bagaimana untuk menaikkannya dan dengan apa nanti kita menaikkannya. Nanti akan saya beritahu ya. Yang jelas kita akan melakukannya sambil melihat bunga-bunga yang udah keluar ya. Belum nanti ada bakal buah atau yang lain-lainnya. Baik, sebelumnya salam petani milenial, salam petani sehat. Baik, kita akan langsung ke areanya. Let's go. Baik, seperti ini ya tanamannya. Dan ini alat pH meternya ya. Kita akan coba ya pH tanahnya berapa ya, karena udah beberapa hari turun hujan terus. Apakah rendah atau masih stabil atau malah benar-benar rendah. Kita akan mencobanya. Kita akan on-nya dulu ya. Oke, kita akan coba ya di salah satu dulu. Coba di tanaman yang ini ya. Baik, kita akan lihat apakah pH tanah ini turunnya drastis banget. Turunnya drastis banget ya. Jadi pH tanah ini menunjukkan 4,5 ya. 4,5 itu menandakan kalau pH tanah ini benar-benar turun ya. Ini baru satu tempat ya, kita akan ke tempat yang lain. Mudah-mudahan masih ada yang stabil ya. Kita coba yang lain ya. Oke, coba kita akan ke sebelah sini ya untuk melakukan pengecekan pH tanah. Nah, coba kita akan di sini ya. Kita melakukan di sini. Kita tunggu dulu ya. Sini. Berapa menit ya? Turun. Wow, drastis sekali ya turunnya ya. Dari terkenalnya air beberapa hari hujan turun deras ya. 4,5 mungkin hampir seperti itu ya semua ya, tapi kita nggak tahu. Kita akan mengeceknya lagi ya ke tempat yang bedengan sebelah ya. Oke, coba di depan sini ya, di bedengan yang tengah ya. Mungkin di sini ya, timbun. Kita akan coba cek pH tanahnya ya. Ya, kita coba di sini. Oke. Kita akan lihat bersama-sama ya. Hampir sama berarti ya. Di bedengan satu dan bedengan yang lain semua turun ya, hampir 4,5 ya. Itu menandakan kalau pH tanah kita turun ya. Itu nanti kita untuk mengantisipasinya kita akan bisa kasih yang namanya maaf ya sedikit batuk ya, asam humat ya, atau kalau yang di pertanian kita ada yang namanya kapur dolomit, itu bisa juga untuk menaikkan pH tanah ya, biar agar stabil ya. Pada intinya untuk menaikkan pH tanah itu yang bagus ya, itu kita 5 ke atas ya, 5,5 terus 6 naik dan menjadi 7 ya. Baik, kita akan lakukan yang sebelahnya lagi ya sambil kita jalan.
Oke, ini sudah 4,5 ya, sama 3 kali kita lakukan 4,5 ya. Baik, kita akan menuju ke yang sebelah ya. Yang sebelah. Nah, kita akan lakukan di sebelah sini ya. Kita coba di sini. Oke, kita akan lakukan di sebelah sini. Baik, kita akan lakukan di sebelah sini ya. Kita coba lihat dulu. 6 turun jadi 45. Ya, ini sudah membuktikan ya, semua bedengan ini semua menunjukkan angka 4,5 ya. Jadi pH-nya benar-benar turun. Dan nanti bagaimana untuk menaikkannya hingga nanti kita bisa stabil ya. Oke, kita lanjut. Itu udah terbukti ya kalau pH tanah ini benar-benar turun ya di tanaman timun baby ini ya. Kita akan lihat terakhir ya, paling ujung depan itu kira-kira berapa pH tanahnya, atau masih 4,5 atau berkisaran yang lain. Kita akan coba lagi, kita lakukan di sini ya, kayak di sini. Baik, kita tunggu dulu. Turun jadi 4,5 lagi ya. Jadi udah fix ya, terbukti kalau pH tanah kita turun ya di 4,5 seperti ini. Oke, baik, udah ya, kita akan lakukan yang lain. Baik, di umur 31 HST ini bakal buah udah mulai keluar ya. Bunga-bunga mulai panjang, mulai banyak. Kita akan membuktikannya. Sini ya, bakal buah udah keluar ya, kecil-kecil ya, di umur 31 HST ya. Nah, seperti ini bakal buah. Nyata banget keluar ya. Pembungaan cukup lumayan banyak. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga udah ada yang lebih besar ya, kelihatan banget. Nah, calon bakal buah mentimun baby ya. Sini juga ada banyak ya tuh, di bawah-bawah lumayan tuh bakal buah udah mulai banyak ya. Seperti ini. Ya, kelihatan jelas. Baik, kita akan jalan ya sambil lihat yang lain ya. Seperti itu. Bakal buah yang udah mulai keluar seperti ini. Ada yang kecil-kecil, bakal buah masih ada ya keluar. Kita lakukan terus ya. Saya akan coba cari-cari yang di sebelah sana. Yang jelas di umur 31 ini udah pada keluar ya pembungaannya. Bakal buah juga udah mulai kecil ya. Seperti itu. Kita akan coba ke tempat yang ini ya, tempat yang lain di sebelahnya. Bunganya udah mulai keluar banyak ya, seperti ini, cukup rimbun. Kita masih jalan. Alhamdulillah bisa ini ya, surut ya airnya ya,
kemarin di 2 hari 1 hari yang kemarin tuh bener-bener terkenang banyak ya. Baik, bunga udah mulai keluar, bakal buah juga udah keluar juga. Udah ini banyak ya dari depan ini, makin banyak, bakal buah juga kelihatan masih kecil. Dan nanti hasilnya juga memuaskan ya, lumayan banyak. Seperti ini. Baik, oke baik ya. Jadi untuk pagi ini kita udah jelaskan semua ya, apa yang ada di area lahan yang ditanami timun baby ya. Baik, untuk review video lain-lainnya nanti akan kita susul ya, menyusul ya segmen-segmen berikutnya. Baik, dari saya itu aja. Jangan lupa buka channel saya ya, jangan lupa subscribe, like dan komennya ya, untuk bisa mengetahui perkembangannya ya. Yang jelas pada hari ini kita menemukan bahwa pH tanah kita turun, itu hampir semua bedeng ya, itu turun menjadi 4,5 ya. Itu tugas kita untuk bagaimana cara menaikkan pH tanah ya, yang tentunya kita bisa pakai asam humat, kita bisa pakai kapur dolomit ya, untuk bisa menaikkan pH tanah biar nanti netral lagi ya. Kasihan juga tumbuhannya kalau ngedrop kayak gini ya, takutnya kalau nanti dibiarin ya kan, semakin ngedrop, semakin kecil, semakin ke bawah hingga 3-2 itu kasihan tumbuhannya ya. Baik, itu aja yang saya sampaikan informasi untuk pagi hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Baik, sampai jumpa, bertemu lagi di lain waktu. Salam petani milenial, salam petani sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.